Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kebudayaan dan juga pariwisata. Bersama dengan saya Mutia Fatia Erlison. Mari berbudaya, menjelajah pariwisata dan juga menjaga kearifan lokal. Nah, pada kali ini kita sudah kedatangan sosok bintang tamu yang sangat luar biasa dan juga sudah tidak asing lagi di dunia kesenian Aceh. Nah, beliau ini sudah sangat melalang buana dalam mengembangkan dan juga melestarikan kesenian yang ada di Aceh, khususnya dalam bidang seni dan tari musik. Nah, langsung saja kita sudah kedatangan di sini ada Bapak Imam Juwaini. Nah, apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak. Kira-kira ini memang pembahasan yang sangat menarik dan luar biasa ya, rakan-rakan budaya sekalian. Dan lanjut aja nih Pak, kira-kira bagaimana keterlibatan minat anak muda di zaman sekarang dalam mempelajari, melaksanakan dan menjaga kesenian tari tradisional Aceh? Ya, kalau kita lihat standarnya di Banda Aceh mungkin. Banda Aceh. Di Banda Aceh mungkin lebih antusias anak mudanya lebih sedikit dibandingkan dengan daerah. Karena kalau daerah saya melihat bahwa kepedulian generasi ke situ kurang. Makanya mungkin faktor itu tadi. Dan bisa kita lihat ada beberapa kesenian yang ada di masyarakat sekarang yang mainnya udah tua-tua. Tidak ada generasi yang melanjutkan. Berarti ini kan tidak ada edukasi, tidak ada transformasi. Penyebabnya mungkin itu tadi. Nah, mereka ya mungkin ya kesibukannya beda. Apalagi dengan tuntutan zaman sekarang, kebutuhan daripada manusia itu, apalagi generasi muda kan dah beda. Misalnya kita mau kasih contoh seperti ini. Ketika dulu kita membangun sebuah grup kesenian tradisi, terutama generasi-generasi muda, itu kita kan nggak ada media HP untuk berkomunikasi bahwa jadwal latihan sekian, jam sekian, atau orang datang. Sekarang untuk media komunikasinya mudah, tapi kita menunggunya sampai berjam-jam. Nah, kalau dulu kita itu mencari guru gitu. Nah, mencari guru. Iya dulu. Nah, kalau misalnya saya dulu di Darussalam ke Taman Budaya, mencari orang-orang yang lebih senior pada kita gitu kan. Kalau sekarang kita tunggu aja orang nggak datang gitu. Kita tunggu nih, kita buat jadwal, kita buat tempat, cari tempat misalnya ya. Kita cuma mengharapkan mereka hadir aja. Hadir cuma itu. Nah, jadi kalau saya lihat bisa kasih kesimpulan bahwa untuk generasi hari ini itu udah 50-50. Nah, dalam hal suka kepada kesenian dan kebudayaan tradisional. Artinya 50-50 mungkin lebih banyak yang tidak peduli daripada yang peduli. Apalagi kondisi sekarang mengumpulkan orang banyak itu sangat susah. Karena kenapa? Kesibukan generasi sekarang kan medianya lebih mudah. Ada HP, ada laptop, ada internet dan sebagainya. Jadi satu poin yang paling kita harus apresiasi bagi yang bisa menciptakan grup-grup generasi muda ini, yang paling mahal pada dia itu adalah memberikan ruang kepada generasi muda untuk mengumpulkan mereka dengan kondisi sekarang yang kesibukan anak-anak itu lebih besar daripada dulu. Makanya saya bilang tadi, ini bisa dijadikan media sebenarnya. Karena dengan mereka berkumpul ini bisa melakukan sebuah kreativitas berkesenian, ini kan dah positif. Daripada dia menghabiskan waktu di warung, menghabiskan waktu di main game, atau di hal-hal negatif. Nah, tapi hari ini nggak pernah terjamah oleh kita, terutama dalam hal dunia. Ya sebenarnya ini kebijakan pemerintah ya, kebijakan stakeholder ya. Artinya kenapa? Dan ini harus saling bekerja sama. Nah, jadi baik dari secara lembaga formal maupun sebagai daripada masyarakat dan senimannya. Dan ini harus harus menghilangkan bahwa seni itu milik seniman, enggak dong. Seniman itu ya kan hanya perwakilan masyarakat yang menjaga kesenian. Dan dia punya kewajiban juga untuk bagaimana generasi penerus itu harus lahir. Dan juga para pihak-pihak yang mengambil kebijakan yang punya peranan, dan ini harus didorong. Jangan melihat yang di atas panggung aja. Jangan melihat ketika dia bisa bertepuk tangan aja. Nah, jadi saya melihat itu. Jadi secara kesimpulannya bisa kita katakan bahwa perjalanan hari ini generasi sekarang itu adalah kita berada di ambang yang mungkin 50-50 ya.
50-50. Setengah-setengah berarti ya. Nah, jadi kalau kita buat persentase, bisa saya katakan seperti ini. Banyak generasi yang suka terhadap kesenian Aceh, tapi tidak sebanyak yang bisa menguasai kesenian Aceh. Benar, iya, luar biasa sekali. Jadi memang minat anak muda di zaman sekarang untuk kesenian itu setengah-setengah ya Pak, 50-50 seperti yang sudah dikatakan sebelumnya. Dan ini juga sekalian menjawab yang sebenarnya dari tadi saya udah mau nanyain sih Pak, kira-kira peran tari tradisional Aceh untuk era modernisasi ini kan memiliki beberapa tantangan, dan itu juga sudah dijawab bahwasanya memang walaupun era globalisasi yang seharusnya itu memudahkan kita dalam mencapai informasi, tapi ternyata itu diabaikan oleh sebagian besar anak muda, apalagi di bidang kesenian. Bahkan mereka hanya membuat kesenian itu adalah sesuatu pertunjukan gitu, hanya sesuatu yang dapat dinikmati tanpa harus kita jaga. Padahal itu adalah sesuatu yang salah ya Pak. Jadi memang kalau untuk menjaga satu kesenian itu tidak hanya dijaga oleh satu orang ataupun satu kelompok, tapi memang harus ada keterlibatan antar satu sama lain, misalnya seperti pemerintah, terus jadi lembaga sosial juga, pelaku kesenian, dan juga masyarakat, terutama anak muda ya. Memang tidak bisa kita bergerak sendiri-sendiri, memang harus berkolaborasi dan sinergi ya. Memang wah luar biasa, dan semakin lama semakin seru nih perbincangan kita tentang kesenian ya. Saya sendiri adalah seorang pribadi yang memang untuk kesenian saya masih belum ada sesuatu yang bisa saya asah gini Pak. Jadi memang harus mendalami, dan ketika saya melakukan perbincangan ini dengan Bapak emang sangat luar biasa menarik ya. Ternyata memang kesenian tidak hanya sesuatu yang hanya kita nikmati, tetapi juga sesuatu yang harus kita jaga terutama ya. Luar biasa sekali, dan langsung saja kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya nih. Kira-kira apa sih harapan Bapak nih di masa depan terkait dengan seni tari tradisional dalam konteks pengembangan pariwisata? Jadi sinergi ya antara kesenian dan juga pariwisata itu sendiri. Ya harapannya ya seni tradisi ini harus ditonjolkan. Iya, jadi pemerintah itu harus memberikan ruang sebesar-besarnya. Kemudian pemerintah juga jangan memberikan ruang kepada generasi itu yang nggak penting gitu. Nah, dalam artian gini, kita berbicara maju ya, tapi kita nggak pernah sadar bahwa kesenian kita Aceh ini lahir lewat sebuah peradaban yang sangat tinggi. Iya, luar biasa peradabannya. Ya kan? Iya. Tapi ini nggak ada, orang melihatnya kemarin gitu. Karena melihat tradisi itu kan beda generasi. Iya. Mungkin saya melihat tradisi dulu seperti ini, ya kan? Generasi ke depan melihat tradisinya juga seperti ini. Nah, yang perlu diperjelas hari ini bahwa adalah ada akar-akar tradisi itu yang nggak bisa ditawar-menawar lagi. Contoh, Aceh nggak boleh ya secara kebudayaan itu nggak boleh menari itu bergabung laki sama perempuan. Secara syariatnya. Secara syariat Islam. Tetapi secara estetikanya dibolehkan selama tidak berpasang-pasangan. Nah ini kok kenapa kita lupa? Ya kan? Padahal itu sudah tuntas. Nah kemudian dalam kesenian Aceh itu ya secara tradisional itu kan etikanya lebih utamakan karena dia lihat agama, etika dan estetika. Iya, agama. Sekarang yang orang terjebak adalah di estetikanya, melupakan etika, sehingga banyak event-event sekarang ya nggak ada isi, kosong, jadi yang mubazir. Nah makanya harus menciptakan ruang sebesar-besarnya untuk kreativitas berkesenian tradisional itu diangkat. Jangan pernah takut, jangan pernah minder, dan jangan pernah merasa kampungan itu enggak, yang mahal itu. Iya benar, keseniannya. Karena yang paling mahal itu pada orang adalah itu. Kayak mana orang bisa membeli kita dengan catatan bahwa ini milik kita. Karena setiap kebudayaan punya kesenian, setiap kesenian itulah identitas. Iya, identitas bangsa. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Iya, benar. Dan kita tidak bisa menghakimi daripada kebudayaan orang itu salah. Kebudayaan itu nggak bagus, nggak bisa, karena itulah identitas orang. Iya benar. Makanya bisa dikatakan hari ini Aceh ini ingin seperti mau hilang identitas, dan ini tugas semua pihak sebenarnya untuk mengenalkan kembali identitas keacehan itu. Kalau saya mainnya di media seni, ya kan, makanya saya lebih memperkuatkan identitas lewat sebuah kesenian. Dan yang lain juga harus ikut sebenarnya, baik itu kampus, baik itu pemerintah dan lembaga-lembaga yang berkaitan itu, bahwa identitas itu adalah ideologi.
Identitas adalah ideologi. Ketika ideologi itu dalam kata kutip bahwa bagaimana orang Aceh bisa mengenal diri hari ini. Kalau saya memperkenalkan diri orang Aceh itu lewat kesenian. Apa? Bahwa tari Aceh itu dimainkan secara, kalau laki-laki aja dengan nuansa lambat, sedang, cepat, berhenti, lambat, dan itu kan roh. Iya. Roh sufinya seperti itu. Kemudian dalam sedati dimainkan 8 orang, ada pemimpin Niana, ada Syekh itu sebagai pemimpin. Kemudian Syekh dibantu oleh 2 apit, apitnya adalah pembantu. Ketika Syekh berhalangan, apit bisa ganti. Nah, kenapa nilai ini nggak tertransfer kepada generasi bahwa orang Aceh, orang yang terpimpin dan dipimpin. Iya. Tarian Aceh itu kalau nggak ada syekhnya, nggak ada khalifahnya, nggak bisa. Dan ini sebenarnya, makanya semua harus terlibat. Nah, makanya saya bilang tadi, ciptakan ruang, ya kan? Ruang itu apa saja, baik itu ruang pementasan, ataupun ruang dia berkreativitas, ataupun ruang untuk dia bagaimana mengekspresikan nilai-nilai tradisi. Dan dia itu harus dikontrol, jangan dilepas. Karena hari ini yang terjadi adalah semua kesenian yang lahir di masyarakat Aceh itu inisiatif. Saya mau ya saya capek. Dia nggak mau ya nggak? Ya udah. Udah gitu aja hilang. Hilang kan. Kemudian begitu juga bagaimana menciptakan, kita harus kembali ke inilah ya. Dan ini mungkin satu catatan yang perlu digarisbawahi oleh semua pihak yang ada berkuasa hari ini di Aceh. Kesenian Aceh itu harus bisa memberikan tontonan dan tuntunan. Itu aja kunci. Iya. Tontonan dan tuntunan. Karena itu identitas kita. Iya benar. Tapi kalau hanya sekedar mengandalkan tontonan, ya duit habis, generasi nggak jauh apa-apa, kemudian apa yang mereka terima dari yang kita buat besar-besar itu tapi kosong. Nggak usah minder lah, nggak usah sok maju lah, karena kita lebih maju daripada orang sebenarnya. Kalau kita sadar, ya kan? Karena coba nih misalnya nih, coba sekarang kita mau lihat. Kita punya yang namanya kan sebuah rapai besar, ibu rapai pasir kan. Iya. Nah, negara mana yang sebesar itu bisa dipukul nggak pakai stick, pakai tangan? Jepang ada pakai stick, Cina ada pakai, tapi Aceh pakai tangan. Kenapa nggak itu dijadikan sebuah kekuatan? Iya. Ya Walaupun tidak ada properti, tapi Aceh tetap masih bisa gitu. mengembangkan Nanti bisa pelestariannya. masuk, Iya, bisa masuk kemana-mana. Nah, sekarang yang harus dilakukan adalah tradisi itu bukan dirubah. Tapi tradisi itu ada sikap-sikapnya bagaimana dibentuk dengan tuntutan kekinian. Iya. Itu yang paling inti sebenarnya. Nah, jadi bukan bentuk yang dirubah. Sekarang yang terjadi adalah bentuk. Karena yang punya tanggung jawab juga nggak paham dan nggak tahu gitu. Nah, Itu menjadi PR kita bersama berarti apa? Jadi yang dirubah itu adalah bukan bentuk. Contoh bagaimana sabitkan bentuk. Ini misalnya ada materi Aceh, kalau materi perempuan ya kan, laki-laki. Kemudian ada materi misalnya dia nggak menggunakan alat musik tubuh aja. Iya. Tiba-tiba kita masuk, ini biar modern, kita masukkan unsur musik misalnya. Nah ini kan udah merubah bentuk. Iya, sudah hilang ciri khasnya yang merubah sendiri ya. bentuk. Iya. Nah sebenarnya yang kita mau adalah sikap. Bagaimana merubah sikap? Contoh misalnya, kalau dari kita ini dalam sekali jalan misalnya 4x4 sampai 4x8 4 kali misalnya. Kan menonton ya sebuah pertunjukan. Bagaimana kita kemas ini menjadi 2x8 aja misalnya. Tapi dia nggak merubah. Yang dirubah adalah sikap-sikapnya. Nah, kalau dulu aminya lambat, sekarang kita naik dari. Nah, jadi itu ya sebenarnya yang jadi tuntutan. Oke, berarti memang bisa ditarik kesimpulan bahwasanya di zaman sekarang itu sudah lumayan krisis identitas ya dikarenakan tergerusnya kesenian tersebut gitu ya, dan juga ini menjadi PR kita bersama, tidak hanya untuk anak muda, tidak hanya untuk pemerintah, tetapi juga untuk kita semua ya Pak. Dan berbicara nih tentang kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan juga pelaku kesenian, kita baru saja mengadakan event nih Pak, event PKA 8 yang mana itu hanya dilakukan sekitar 4 apa 5 tahun sekali gitu ya, 5 tahun sekali ya, dan itu memang di tahun ini sangat berbeda konsepnya dan memunculkan berbagai kontroversial gitu. Nah kira-kira menurut Bapak dari sisi mana sih bisa kita ambil positif negatifnya dari event PKA 8 itu di bagian kesenian, karena kita mengetahui kesenian yang ditampilkan itu tidak hanya kesenian tradisional, tetapi ada juga yang sudah dimodifikasi. Apakah itu akan hilang esensi dari seni itu sendiri atau tidak, Pak?
Ya, memang sebenarnya kalau kita lihat dari sejarah lahirnya event PKA tersebut, Ya. itu kan awalnya lahirnya kan harus hasil dari sebuah perdamaian setelah perang ya. Perang di ITI dan sebagainya, lahirlah PKA 1 dan sebagainya. Jadi roh PKA itu sebenarnya kan identitas kebudayaan. Iya, identitas Sebenarnya. kebudayaan. Kemudian karena di saat PKA 1, nah, jadi kalau saya melihat dari sejarah perjalanannya, Iya. bahwa tari tradisional Aceh itu bisa kita lihat secara format pertunjukannya di PKA. Karena sebelumnya dia kan bukan seni pertunjukan, nggak ada. Semua tunang, semua kontes dia adu kan. Tapi melihat sebuah seni tradisional itu di atas panggung itu PKA. PKA 1, kemudian PKA 2 dia muncul beberapa seni baru lagi. Contoh misalnya di situ udah muncul tari Sedati Inong atau Sedati Laut. Di situ udah muncul tari Tangan Seribu yang disebut dengan saman itu ya. Iya. Nah, pada saat itu kan masih Aceh Tenggara. Juga melabuh juga bawa tari saman pada saat itu. Makanya di situ juga disebut ada Rapai Saman, Iya, ada samannya. Kemudian Aceh Timur juga bawa disebut dengan saman lekup. Nah, kemudian di PKA 3 itu juga muncul ada konsepnya itu semua daerah itu wajib menghadirkan tari sedati. Iya. Semua kabupaten. Sehingga pada saat itu menarik. Jadi semua orang merasa memiliki sedati, baik pesisir maupun pedalaman dan sebagainya. Nah, jadi dari perjalanan-perjalanan ini kita mau katakan seperti ini bahwa event budaya itu adalah memang betul-betul event kreativitas kebudayaan masyarakat yang dibawa dari daerah, kemudian disuguhkan, kemudian diapresiasikan, kemudian dan juga disatukan menjadi sesuatu yang bernilai. Iya, Nah, benar. yang bernilai. Sangat bernilai. Nah, kalau yang baru-baru ini mungkin ada positif dan negatif ya. Ya. Artinya ketika kita melihat bahwa PKA kemarin itu, saya jujur secara pribadi saya mengatakan bahwa itu terlalu dipaksakan. Artinya terlalu dipaksakan bahwa kita kehilangan ruhnya. Ini secara negatif ya. Tapi secara positif PKA itu kan bisa menciptakan ruang untuk seniman-seniman tradisional, menciptakan ruang-ruang untuk seniman bagaimana dia menjadikan itu sebagai tempat ekspresi dalam dunia kesenian dia. Namun di balik itu kita kan belum bisa memberikan sesuatu apa sih setelah PKA ini yang menjadi satu pegangan yang bisa dipegang sehingga generasi ke depan ini dia bisa dapat sesuatu. Selain hiburan dapat, panggung apresiasi dapat. Ya kan? Tapi secara kemasan roh daripada kebudayaan itu bagi saya masih nol. Kalau memang kita ingin, udah ketinggalan zaman nih tadi misalnya kan, aura roh tradisi itu ketinggalan zaman ya pakai modern, silakan. Tapi jangan bicara tradisi lagi, bicara aja postmodern terus, kan gitu. Iya, benar. Nah kalau kita lihat kemarin itu karena dia terlalu luas. Dalam menerjemah daripada kebudayaan sehingga dia kan kita nggak fokus. Memang saya bilang tadi ada negatif ada positif. Nah makanya kita juga fair aja, fair aja bahwa masukan ini jangan dilihat sebagai sesuatu yang kita nggak pro dan nggak kontra. Artinya kita dalam dunia itu juga terlibat. Iya benar. Bagian kecil untuk bertanggung jawab terhadap event. Misalnya saya sendiri kemarin itu juga dipecahkan sebagai juri untuk sebuah tari WTB. Nah, ini kan sesuatu yang positif. Iya benar. Kalau nggak ada ini, daerah kan nggak mungkin dia bisa melihat daerah yang lain. Ini satu yang positif. Kemudian juga ada panggung-panggung yang diisi dengan seni tari, musik dan sebagainya. Namun yang saya mau katakan mau kritik di sini adalah mengkritisinya adalah kemasannya. Jadi kemasannya kita belum bisa membedakan mana tradisi, mana modern, mana kontemporer. Makanya saya bilang, jadi ini ada semacam saya melihat membuka ruang pertarungan dua panggung. Ada panggung budaya, ada panggung industri. Ya otomatis panggung budaya kalah. Kan ini, makanya kita harus komitmen nih. Balance ya. Kita harus komitmen nih. Bukan berarti kita menolak panggung industri. Tapi di mana kita memposisikan panggung budaya? Kalau panggung budaya juga bisa diindustrikan, ngapain pakai panggung industri? Dan ini kita nggak berani.
Oh, jadi hal yang bisa saya tangkap di sini, kenapa tidak kita tetap ikut mengikuti perkembangan zaman, tapi tanpa meninggalkan Itu dia. kebudayaannya. Itu Iya. dia yang paling hebat. Kenapa enggak gitu ya? Kenapa harus dipisah antara Nah. panggung industri dan juga panggung kesenian ataupun kebudayaan? Kenapa enggak disatuin aja gitu, itu dia. dikolaborasikan gitu? Makanya kalau saya berbalik, kalau saya melihat seperti ini, tradisi juga bisa diindustrikan. Iya, bisa tentunya. Tetap bisa dengan catatan jangan diadu. Jangan Kalau diadu. diadu, Jelas tuntutan sekali. tradisi lebih banyak daripada yang tradisi. Luar biasa sekali. Jadi memang untuk menjaga dan juga melestarikan kebudayaan itu bukan hanya PR kita bersama, tetapi juga harus melibatkan pemerintah dan juga pemangku kesenian tentunya ya. Dan memang dari kesenian itu sendiri tidak, karena sifatnya itu liar, memang dia tidak punya payung, tapi dia berakar, terus berakar, sehingga memang tidak bisa dihentikan, namun kita bisa mengontrol dan mengarahkannya ke arah yang lebih baik lagi. Wah, luar biasa sekali Bapak. Terima kasih untuk perbincangan hangat kita pada hari ini, dan semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Dan untuk anak-anak muda jangan lupa untuk terus melestarikan kebudayaan yang ada, karena kebudayaan itu adalah identitas diri kita ya. Luar biasa sekali. Let's learn about the culture to make it more exposure. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.